biar kita sesemangatnya Perlan 86, soalnya Perlan 86 lagi banyak duit 2 hari ini nih. Guys, luar biasa. lihat mukanya senyum-senyumnya. Memang mereka masing-masing punya usaha loh, baru punya restoran, punya salon, punya bengkel. Bener, 2 malam berturut-turut mereka kerja. Malam pertama kemarin manggung di Karawang. Ya. Malam kedua jaga lilin. Banyak. Tapi Telita mukanya nggak bahagia. Kenapa Iya, sih? Kan udah dibilang. Bahagia, Teh. Laki-laki. Begini, kamu mah nggak bahagia karena punya uang tapi nggak tahu harus dikasih ke siapa uangnya. Keluarga dong. Enggak, Lita bohong katanya tergantung tanggal, tergantung Yang paling waktu. bahagia, Iya, Ma. yang paling bahagia itu pimpinan orkesnya. Ya, omelan ya. Tapi guys, bener maksudnya kita kerja itu semua buat keluarga ya. Iya Kata dong. yang paling juga kata siapa buat berharga. keluarga? Buat siapa Buat lagi dong? siapa? Aku mah buat siapa aja yang mau aku kasih. Oh iya, Aku ya. bener ya. Kalian juga kan tahu itu kan? Iya kita tahu sih, makanya kita tuh bener-bener harus bisa memprioritaskan untuk apa ya. Iya benar. Karena kalau bukan buat keluarga, buat siapa lagi guys? Betul. Ya pokoknya nomor 1 keluarga baru Iya. orang Iya. lain. Benar ya. Dan kalau ngomongin soal keluarga, kita akan hadirkan ini sebetulnya ada keluarga, ada tante sama keponakannya. Keponakannya ini kemarin sempat curhat tentang bagaimana perjuangan hidupnya setelah ditinggal orang tuanya, kakak-kakaknya ya. Kayak kita ya guys. Iya benar. Kan ditinggal. Iya. Kita kan di Jakarta sendirian loh. Bener, nggak sendiri, kita bersama-sama. Dia maksudnya kita bersama-sama. Bersama-sama. ya. Kita akan saksikan perjuangan tante dan juga keponakan di Pagi-Pagi Ambiar akan berbagi cerita. Ini dia Sutikano dan juga Nabila. Nabila. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga. Good morning, selamat Pagi pagi. ini segar sekali. Iya. Semoga semakin sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nabila ini keponakannya Iya, putrinya Mas Tino. Sutikano. Tino Karno. Putrinya Tino Karno, anak Iya. pertama ya berarti. Anak terakhir, anak ketiga. Enggak, Anak kalau ketiga, Tino bungsu. Karnonya. Anak kedua. Oh, anak kedua yang pertamanya itu? Ruby. Oh, Ruby. Ruby, Alma- Tino, Rano, Santi, San- Suti, Nurli. Oh, Banyak. keluarga banyak. besar ya. Berapa bersaudara sih? 6 ya. bersaudara. Enam Carlos bersaudara. 6 bersaudara, kalau dia 3 ya, bertiga. Oke. Kita semua di sini ucapkan Terima kasih. Karena sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Gak mudah ya. Nabila, kemarin Nabila viral nih di media sosial ya. Bercerita tentang perjuangan hidupnya karena sudah ditinggal orang tuanya, kakak-kakaknya. Boleh kita kasih lihat dulu ya, ini buat Sobat Ambiar. Curhatan Nabila yang kemarin viral di media sosial. Silakan. Nabila ini bercerita tentang perjuangan hidupnya dari mulai ditinggal almarhum papa, kemudian kakak, kakak lagi, kemudian mama. Mama terakhir. jadi tinggal sendiri kalau di keluarga inti ya. Iya. Oke, itu sendiri. Nabila, berjuang sendiri, apa yang sering kamu rasakan? Sebenarnya berjuang pun aku nggak sendiri ya, dan semenjak papa nggak ada, mama sama abang aku yang masih ada, kita berjuang bareng, nggak sendiri. Gitu. Aku ngeliat mama yang awalnya ibu rumah tangga. Semangat. Oke. Mama yang awal ibu rumah tangga, tiba-tiba papa nggak ada, terus harus bekerja. Bekerja pun ya, karena ibu rumah tangga nggak bisa bekerja apapun. Itu pun juga Sama Mas Rano juga Papa kerja. gitu. Papa Ano membantu tuh sebenarnya dengan cara seperti itu. Iya. Ya memang ya nggak aku ceritakan di situ karena pasti bakalan panjang banget kan konteksnya. Oke, aku tuh ngikutin konten kamu. Kamu bilang bahwa ya papa meninggal kaderullahnya seperti itu. Kemudian kakak kamu meninggal, mama kamu patah hati ya melihat kesedihan terbesar kan orang tua yang kehilangan anaknya. Itu adalah kesedihan terbesar di dunia. Ya. Mama kamu mulai patah hati, kemudian anak berikutnya kakak kamu juga meninggal. Saat itu keadaan mama kamu ketika ditinggal 2 Orang yang kakak dicintai. kamu, kemudian sebelumnya suaminya. Seperti apa kondisinya? Bahkan aku pun sama mama jadi tertutup sih ya. Iya. Iya. Oh malah tertutup ya. Iya. Karena mama ya mendem sendiri semua, nggak mungkin bisa cerita ke aku kan. Mama pendem semua.
Kamu nggak mencoba untuk? Aku pun nggak berani gitu karena Oh, aku nggak tahu berani tanya? mama gitu. Aku juga nggak berani nunjukin sedihku juga. Yang Ini aku kan lakuin jauh ya, Wi. perjuangan Jauh ya. antara Mas Tino sama Mas Tito berapa tahun sih? Itu 2001 sama 2007 ya. 7 ya. 6 tahun. Nah, 6 tahun anak pertama yang meninggal. Tapi Mas Iam itu belum lama ya. Belum lama baru Iam after COVID. baru ya habis COVID itu dia juga kena COVID juga kan meninggal ya kan. Nah terus dari anak yang masih Iam itu ya anak yang keduanya meninggal emang dia drop. Sangat drop sekali dan nggak Itu punya nggak semangat jauh. gitu loh. Mama. Ibunya ya, ibunya. Mama Mbak nggak Endang. jauh beda waktu itu timingnya sama Uti harus. Ya harus operasi, amputasi. Oh, baru saja berarti ya. Iya baru Begitu ya. lama ya. Sebelum aku amputasi malah Mbak Endang masih ada kan. Iya, jadi Ya jadi ya itu ya sejak Mas Iam meninggal memang drop ya dia ya Drop. kayaknya gagal jantung. patah hati. Kalau kesian Nabila mungkin dia udah lebih tegar karena dia kan sempat mencari pengalaman kerja Iya. di Bali. Jadi Dan lulus ninggalin. SMA tuh aku di sana teman-temanku mau ke perguruan tinggi ternama, aku cuma mau kerja. Kerja. Ya. Tapi aku nggak tahu gitu ya, aku mau kerja apa gitu. Aku nggak Waktu tahu, di aku Bali belum kerja? punya skill. Akhirnya setahun aku Ambil itu. stop dulu, aku ikut bareng abang aku. Aku coba nih dunia produksi Film juga. iklan atau film tuh seperti apa. Ternyata aku nggak suka. Akhirnya almarhum abangku bilang, ya kamu cari yang kamu suka apa. Gitu, jangan sampai kamu jangan terlalu bangga sama nama. Ya nama belakang kita kan yang lebih berat ya. Nah, Iya. seniman luar Iya. biasa. Kamu harus nunjukin kalau kamu juga bisa Kalau kita berkarya. bisa. Nabila, ketika mama kamu meninggal ya, kamu melihat dunia itu seperti apa sih saat itu? Aku tuh sebenarnya pas mama meninggal, temanku bahkan yang ngelayat, kok kamu masih bisa senyum sih, Nap? Gitu. Iya, aku udah lepas sama Ya. mama. Maksudnya lepas tuh ikhlas gitu? Aku udah ikhlas. Oke. Justru patah hatiku tuh pas aku tahu mama divonis gagal jantung. Iya. Dan Itu baru patah hatiku. Bener-bener ngedrop. Oh berarti hidupnya akan berubah. Hidupku juga akan berubah. Gak bisa lagi kayak jalan-jalan. Kayak makan ke restoran yang dia suka itu kalau udah gak bisa. Itu aku patah hati. Hancur. Tapi ya untung aku tuh sebenarnya gak sendiri Kak. siapin, Punya mempersiapkan suami untuk itu juga. semua. Karena Mbak Endang tuh nggak mau operasi ya, Oh, nggak mau gitu loh. Jadi kayaknya udah emang udah disiapin. emang drop banget dari sejak kehilangan Mas Ilham itu Mbak Endang tuh drop banget gitu. Jadi dia nggak mau. Kalau saya kan masih, ayo potong kaki, istilahnya, ayo gitu loh. Aku juga sering bilang ke mama gitu kayak, Ma, Uti juga hidupnya berubah loh. Berubah drastis bahkan nggak bisa jalan sama sekali gitu. Mama masih bisa gitu, ayo kita jalan pagi. Nabila, kamu dan mama itu kehilangan 3 orang tercinta Iya. kalian. Suaminya, papa kamu, kakak-kakaknya, anak-anaknya mama kamu. Ketika hanya tinggal berdua dan mama sedang drop-dropnya sedang sakit, apa yang mama sampaikan ke kamu? Karena gak mudah pastinya, mama tahu ini gak mudah buat kamu. Gak ada Kak. Mama nggak sampein apa-apa. Mama enggak. Mama juga shock. Mama juga dalam keadaan, mungkin mama justru udah percaya aku tuh bisa. Bisa. Hmm. Kebetulan ya udah berumah tangga kan dia juga. Udah berumah tangga juga, jadi Udah punya 2000 baby kamu? Udah, Udah. 5 tahun. 5 tahun. Alhamdulillah. Jadi 2017 tuh aku balik ke Jakarta. Selama sebelumnya 5 tahun aku kerja di Bali. Oke, Nabila, kita mau kasih lihat. Ini ada satu artikel karena konten kamu viral di media sosial. Apalagi orang tahu kamu adalah anak dari seniman besar pun keluarga kamu, paman kamu, tante kamu juga seniman besar. Ketika kamu bikin konten itu seolah mereka berasumsi seperti ini. Ya, Nabila Yustino klarifikasi tuduhan netizen yang bilang keluarga besar Karno acuh kepadanya. Ada aja ya netizen ya. Ada aja netizen. Lihat kontennya Nabila terus jadi viral tuh gimana? Gimana? Ya saya sih sebetulnya ya pro kontra mungkin ya di keluarga ya. Tapi kita memahami bahwa Nabila itu saat itu sedang mengikuti tren. Tren dalam arti kata kan ada yang viral kan tentang menceritakan tentang kehidupan gitu loh. Ya, Apalagi dia aku juga kan aktif juga kan di media sosial karena untuk pekerjaan dia kan. Nah ketika itu jadi ramai saya coba bilang kenapa harus takut ya kan. Bukannya kalau dibilang acuh sih enggak. Kita tuh keluarga besar selalu kompak menyempatkan diri gitu ya.
kalau dikatakan mungkin yang bikin jadi rancu ketika ada kalimat mungkin tidak dibantu waktu itu kan. Ya kita kan nggak bisa semuanya mengandalkan orang lain, benar kan Dwi? Dalam arti kata kita dibantu tapi kan nggak bisa semuanya. Itu kan dibantu ya kan. Lagi juga kita nggak akan pernah berusaha kalau kita tetap dibantu gitu. Tadi barusan Nabila bilang ada etikanya. Betul, iya. Aku setuju itu. Jadi ya netizen tahu sendirilah. Aku bilang ngapain kamu pusingin netizen. Iya. Yang penting kan kenyataannya kita tahu bahwa kamu nggak sendiri. Kita selalu ada. Saya sama kakak saya selalu ada buat Nabila gitu loh. Iya, apalagi kan sudah berumah tangga. Iya, ada suami, ada anak. suami gitu. dan anak. Tapi Mbak Suti ngelihatnya perjuangan Nabila tuh gimana sih dari kecil ditinggal papanya? Ya namanya hidup ya. Hidup itu kan harus kita jalani. Ya kan kelahiran kematian itu kan sudah biasa. Bagi saya harus udah bisa terima apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus jalanin ya. Kita nggak bisa lagi mundur ke belakang. Kita harus ke depan ya kan, walaupun itu kenangan itu kita nggak akan lupakan. Jadi ya saya belajar juga, saya juga ngasih ajaran sama ponakan saya semua bahwa ya inilah saya dengan kondisi saya gini saya masih sibuk kok. Saya masih bisa bermakna kok. Masih produktif gitu. ya. Produktif walaupun mungkin bukan dalam syuting ya kan. Betul, dalam hal lain. Saya hanya membantu disabilitas lainnya gitu loh. Jadi dia juga bisa lihat dengan kondisi saya begini aja saya masih bisa semangat. Apalagi dia masih punya kelengkapan, punya suami yang sayang dia, punya anak yang luar biasa juga. Jadi ya udahlah kita nggak usah bicarakan hari kemarin. Ya kan untuk apa kita berbicara tentang hari kemarin. Kita bicara ke depan aja gitu. Dan ini juga ada satu postingan dari seorang Nabila yang seakan membantah mulut netizen yang berkomentar negatif ya. Netizen tuh harus digaruk. Oh emang. Ini postingannya. Nah, Suti Karno ini definisi pengganti emak gue. Yang tegas bijaksana, positif dan open minded soal hidup. Waktu gue 5 tahun di Bali ngerintis karir, tiap kali Uti lagi datang ke Bali dan gue kerja pasti diomelin, disuruh bolos buat nemenin dia jalan-jalan. Pokoknya love, tapi ya emang pedes aja mulutnya. Kebaikan ya. Ya saya emang agak keras ya, saya didik anak saya juga keras, tapi saya juga keponakan saya juga ada keras. Tapi bukan buat keras buat apa, buat mereka tuh sadar bahwa hidup ini memang keras. Betul. Kan gitu loh. Cara saya mendidik anak saya juga keras gitu, tapi kan saya punya hasil anak saya sukses semua gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya emak kamu ini gimana nih? Emak ya? Manggilnya apa? Manggil. Putih. Kita nggak ada main tante-tantean. Sebetulnya kalau dari generasi saya, generasi dia nggak pakai tante-tantean. Jadi panggil nama. Oh, panggil nama. Uti. Anti. Oh, Uti sama Anti. Oke, Uti. Rano juga sebetulnya mereka manggilnya Papa Ano. Tapi kalau saya manggil Mas Rano, kalau tidak di depan umum, saya manggil Rano aja. Karena keluarga kami nggak ada Mas, Abang nggak ada. Ya. Tapi ketika Mas Rano langsung menjabat, Ya, itu sedekat mau nggak itu, mau, ya. Harus diatur ya. Harus diatur depan umum ya. Kalau di rumah mah biasa aja gitu loh, nggak ada. Gimana? Uti tuh buat kamu seperti apa Uti? Ya seperti yang dari aku. Itu ketikan benar-benar aku ketik cepet banget ya. Emang dari hati aku. Iya. Gitu. Dan Uti bukan cuma sebagai pengganti mama, jadi temen curhat juga. Misalkan kayak ada apa kayak kemarin yang postingan itu viral aja langsung, Uti gimana nih viral? Iya, Udah biar. Dia kan nggak ngerti kan, nggak biasa di bidang ini kan. Gak biasa dikomentari netizen kayak gitu ya. Nomor 2 pengganti ibu lah ya. Iya, jadi curhat apapun. Terus Ada bahkan saya, ada kakak saya juga Santi. Ya kan. aku mau nikah juga kayak aku mau nikah gitu kayak. Ya di Bali juga gitu, Di Bali kalau juga. saya selalu ke Bali pasti ketemu gitu loh. Ya keponakan dimanapun berada kan Paling kita cerewet juga kalau cerewet. aku kan kerja di hospitality. Hospitality kadang public holiday kita nggak bisa libur ya. Iya. Kak. Iya. Nggak ada waktu Sedangkan- buat ngumpul. Oh, di Bali kah? Terus liburan Libur lah. acara keluarga Keluarga itu jarang pasti hari ikut. libur. Berarti tinggalnya di Bali nih. Dulu waktu Tadinya 5 tahun ya. 5 tahun. Lebaran tuh aku 3 kali nggak pulang. pulang. Ya, ya yang ngomel-ngomel ya, gimana sih emang masih punya keluarga loh ini. Ya, pulang dong gitu Pulang ya. Lebaran. Itu kan masih perhatian, maksudnya tidak ditinggalkan. Oh, enggak. Masih ada keluarga besar ya. Enggak kok, Kak. Dan kita juga paham betul perjuangannya nggak mudah bagi siapapun itu sebetulnya. Masuk juga keluarga Karnos ya. Iya. Suti Karno juga kita tahu dengan kondisinya, sudah pernah menceritakan. Tapi ada satu nilai yang harus kita apresiasi bahwa ingin bermakna bagi semua orang. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Usai amputasi, Suti Karno mempersembahkan hidupnya untuk perjuangan warga difabel. Mas Suti maaf ya izin bertanya, karena kan jelas
perbedaan hidup itu terasa setelah memilih untuk diamputasi. Ya. Karena itu keputusan Mbak Suti-Karno sendiri. Akhirnya setelah diamputasi, akhirnya bisa tahu betul fasilitas umum, Ya. apalagi untuk teman-teman disabilitas Ya. yang memang dirasa kurang cukup di Ya. Indonesia. Iya betul, betul sekali. Jadi ketika saya sudah amputasi, saya banyak mengunjungi SLB ya, karena kebetulan saya punya yayasan sama teman-teman saya, di mana mungkin kalau kalian ketemu 1-2 orang disabilitas, mungkin kita cuma bisa kasihan. Tapi kalau kalian ke tempat anak-anak disabilitas, seluruhnya anak disabilitas, kita akan menangis. Kenapa? Karena mereka ada. Mereka ada dan mereka bisa dan mereka mampu sebetulnya. Iya. Cuman kita yang tidak memberikan mereka pentas itu. Ya. Nah, ini yang sedang saya jalankan, bahwa saya akan mengangkat mereka semua untuk orang lihat bahwa mereka tuh mampu mengerjakan apapun yang kalian kerjakan. lengkap itu loh, Dewi bisa nyanyi, mereka banyak yang pintar nyanyi. Gitu loh. Ada yang jadi dai, bisa mereka jadi dai. Itu saya lihat, makanya waktu saya berkunjung ke salah satu panti sosial ya, saya menangis. Saya nggak bisa ngomong. Itu saya ke panti sosial ODGJ. 520 orang ODGJ yang ada di situ. Tapi kita bisa bernyanyi bersama. Karena mereka udah minum obat. Sebetulnya mereka bisa hidup biasa. Ya saya aja kalau minum obat, saya jantung udah seumur hidup. Minum obat kan, gitu istilahnya. Nah mereka juga bisa bisa sosialisasi sama kita. Kalau obat dia memang diminum benar gitu loh. Tapi kan orang udah memandang sebelah mata kalau udah divonis ODGJ sepertinya mereka tuh beda. Padahal mereka tidak beda. Gitu. Betul. Mereka ada yang bekas penyanyi kafe karena stres. Kita kan nggak pernah tahu nih satu hari kalian di sini atau semua yang nonton nggak pernah tahu kan. Semenit ke depan kita nggak pernah tahu. Betul. Hal ini terjadi pada diri saya. 56 tahun saya hidup tiba-tiba saya harus kehilangan kaki saya. Ya. Kan kita nggak pernah tahu kan. Nah, itu yang harus disadari bahwa disabilitas itu ada dan mereka bukan untuk dikasih sumbangan, bukan. Mereka diberikan ruang, diberikan support bahwa mereka mampu. Didengarkan juga kalau mereka bercerita ya. Iya, gitu. Itu yang sedang saya lakukan saat ini gitu. Saya bahagia sekali bisa berada bersama mereka dan saya masa bersyukur malah Allah memberikan saya seperti ini agar saya bisa melihat mereka. Gitu. Kalau enggak kan kita nggak pernah ngelihat mereka. Kan ada juga waktu itu pernah diundang ke sini ya teman-teman yang disabilitas yang mereka kerja di kafe. Oh ya. Karyawan kafe, bisa bikin kopi apa, sempat diundang kemarin ke sini. Ini makanya banyak pelatihan untuk itu, tapi ruang kerjanya yang kurang sayang. Saya bahagia bisa ketemu dengan mereka. Itu ada satu perasaan. Iya, luar biasa karena gini loh. Kayak gini sekarang mereka banyak dilatih kena barista segala macam, tapi jangan dijadikan komoditi untuk promosi aja. Mereka seorang barista bukan pelayan. Tapi dibawa keluar untuk melayani tamu. Berarti kan skill mereka nggak kepake juga dong. Cuma dijadikan pajangan doang. Nah, itu yang saya nggak suka itu loh. Oke, wow. Ya kan, itu yang saya nggak, itu yang lagi saya mau jadi barista ya jadikan mereka barista bukan tontonan. Sebuah pesan yang Betul-betul talentnya ya. Ya, itu yang saya sangat marah sekali gitu untuk melihat kenyataan itu. Itu yang harus saya gerakan supaya berilah mereka ruang untuk bekerja. Mereka mampu kok. nggak mudah loh untuk bisa sampai di titik pemikiran seperti itu ya. Ya, karena mungkin kalian kan nggak bergaul ya. Kalau saya tuh udah bergaul sama mereka dan mengalami sendiri. Jadi saya merasakan gitu bahwa mereka bisa loh, mereka mampu loh. Mereka mampu kayak bikin perhiasan. Mbak Suti Kak tapi Suti, ya, Kak Suti kan mengalami sendiri. Berarti Kak Suti sudah berdamai dengan kondisi ini ya? Oh, saya berdamai dengan diri saya udah lama sekali. Saat amputasi pun saya bilang kan bahwa saya yang minta. Karena yang merasakan sakit itu saya. Saya merasa bersyukur Allah minta sebagian dari hidup saya. Kita kan nggak bisa nolak. Kalau diminta nyawa pun kita diminta kita nggak bisa nolak kan. Gitu. Kenapa kalau ketika kaki saya harus saya korbankan, saya menolak? Enggak, saya nggak menolak. Saya jalani hidup saya ya. itu yang paling penting, seperti berdamai biasanya. dengan diri sendiri dan berdamai itu luar dengan biasa. keadaan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol tapi ada juga yang bisa kita kontrol. Iya. Pun juga barangkali pilihan hidup seorang Nabila. Kita mau kasih lihat, ini ada satu postingan Nabila juga tentang pilihan hidupnya. Terakhir pada banyak yang nyuruh minta kerjaan ke Om. Gue sukanya masak dan bikin kue dari kecil. Dari zaman Papa Ano belum menjabat, gue udah ngerintis karir di dapur. Seluruh keluarga juga support karir gue. Alhamdulillah sekarang gue udah pegang 3 restoran. Alhamdulillah. Makanya gue bilang hoki. Karena semua perjuangan selalu ada manisnya. Dan selalu dimudahkan ketemu sama orang baik-baik terus. Nabila, yang paling kamu syukuri dalam hidup tuh apa sih?
aku bersyukur aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan aku bersyukur aku bisa mempunyai pekerjaan yang benar-benar I truly love. Gitu. Nabila, kamu bisa masak, jadi chef, terus punya beberapa restoran. Itu turunan dari siapa? Pinter di dapur. Ada sebetulnya, jadi itulah kadang-kadang nenek. Kalau kamu buyut kayak kalau aku nenek. Jadi kakaknya nenek aku. Oh, jago masak. Bikin kue khususnya. Oh, bikin kue. Aku juga bikin kue, bukannya masak. Iya, iya. Oh, Oh, pastry. Iya. Oke. Boleh cobain nggak sih guys? Soalnya Ini ada kuenya nih di sini. Oh, kita bawa ke tengah ya. Ini Bapak di sini, aku bantu. Ini buatan Nabila sendiri. Iya. Masa? Ini enak sekali. Tadi suruh masak di sini lah. Ovennya gimana ya kan? Aku bawa dari restoran aku bikin. Oke. Ini apa sih namanya Nabila? Jadi ini milk crab. Oh, Tahu dong. Tahu dong. itu tempat Layer kita. by layer ya. Aduh, ini kan susah buatnya ya. Karen, lu tahu milk crab, lu tahu risol juga biasa. Boleh kita cobain ya Jus ya? Boleh ya? Boleh dong, cobain Cobain ya. Kamu yang potong ya, karena kan kita takut Mau salah. yang besar atau kecil? Oh Ya ya, sedang aja kita mah. lah. Tapi jangan terlalu sedikit ya. Jadi specialty kamu tuh pastry. Iya. Dan emang ini menu signature aku yang aku bikin waktu COVID. Oh. Apa EF apa itu? Ini Earl Grey milk crab. Jadi enggak ini rasa teh. Ini Akta brand aku. Brand. Brand restorannya. Alhamdulillah ya, selamat ya. Semoga ikhtiarnya Aku kecil dimudahkan. aja sayang. Aku setengahnya. Iya kecil. Sayang. Masih pagi. Kalau mama suka ngajarin kamu masak nggak dulu? Mama tiap mau lebaran tuh pasti dia buka PO ini. Kayak apa? Kue Rendang. nastar. Oh nastar, Kue-kue. kue-kue kering Tapi ya? itu Oh, aku kue nggak kering. pernah diizinin Diajarin. buat ke kitchen, ke dapur. Oh. Karena masih kecil banget kan. Iya, aku yang Jadi kalau kita yang lainnya masak, makanan. Kalau Nabila baru. Ini kue. Nabila kamu pastry ini sekolah dong berarti? Sekolah ya? Hei. Aku mau tanya lagi, aku mau tanya lagi. Ngalah dong sama perempuan, Karen. Tahu nih si terong Belanda. Karen ini. Oke. Cobain ya. kita cobain ya. Oh iya. Ini milk crabs ya. Kecilin lagi Oke, tadinya. milk crabs buatannya Nabila nih. Kita sambil duduk jadi kayak biar di acara kondangan-kondangan gitu ya. Ini nggak boleh. Ada cheese-cheese-nya Enggak, aku ya? enggak. Aku enggak boleh gini ya. Enak pakai mascarpone cheese. Jadi yang buat kayak cheese di dalam tiramisu aku Ada pakein di sini. cheese-cheese-nya, terus ini apa ada wafer-wafernya gitu apa? Crumble, biskuit cookie crumble. Endul itu. Biasanya Ya endul lah. Aduh, endul banget. Ya Allah. Ngena endol. Kasihan si tukang kendang makanya serabi mulu. Kasihan takut mules nggak biasa. Kamu jual berapa kalau satu cake begini? ini 700.000. Iya pantas 7. Soalnya ya premium ingredients. semua. Iya premium. Karena kan Karen juga tukang kue kan. Ya aku juga. Karena ada yang mochi ya. Ya sekarang sebenarnya ini udah karena emang menu dari COVID kan, terus orang udah mulai lupa lagi sama milk crab, jadi aku relaunch lagi Sayang, dibungkus dengan hitam-hitamnya. mochi. Hitam-hitamnya ini apa? Hitam-hitam. Itu cookie crumble, itu cocoa nips. Jadi biji kokoa. Oh. Ya, jadi dia maksudnya- nggak manis tapi pahit. Kasih nggak boleh ya. Iya. Maksudnya Dibikinin di rumah Uti aja. mau bilang apa sama Nabila dengan segala macam perjuangan yang akhirnya berujung manis, dia punya keluarga, punya usaha, mau bilang apa sama Nabila? Ya itu kan semua bekas perjuangan dia sendiri kan untuk mencapai ini semua. Ya itu kan berarti bahwa bisa menjadi contoh bahwa kehilangan seorang yang kita sayangi bukan untuk menghambat karir kita atau kehidupan kita selanjutnya. Mau bilang apa sama Nabila, silakan. Selamat bahwa kamu bisa jadi yang terbaik, kebanggaan papa mama. Amin. Nggak nanti juga. Inilah keluarga, akan selalu ada sampai kapanpun. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi. Dadah.